Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada channel Ibnu Malik Tia ini. Semoga kita semua, antum semua selalu diberkahkan oleh Allah. Segala urusan antum semua Allah mudahkan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh antum semua, oleh kita semua, Allah lekas memberikannya. Allah lekas mewujudkannya dengan wujud, dengan qabul yang penuh dengan rahmat dan penuh keberkahan. Dan semoga Allah pula memantapkan, menguatkan, senantiasa membimbing iman, Islam, ihsan kita semua selalu dalam bimbingan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita serta keturunan kita semua dan keluarga kita semua dijauhkan dari berbagai macam bahaya, dijauhkan dari berbagai macam fitnah, baik fitnah zahir ataupun fitnah batin, baik fitnah dunia ataupun fitnah akhirat. Dan semoga orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu yang mana ilmu tersebut saya ambil, saya tukil dari sebuah kitab yang bernama kitab Khazinatul Asrar, yang mana artinya adalah gudang dari pirang-pirang rahasianya Allah. Kitab Khazinatul Asrar ini yang mengarangnya atau musonib kitabnya yang mengarang kitab ini adalah Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Haqqin Nazili. Dan beliau pun Sayyid Muhammad Haqqin Nazili ini adalah seorang pendiri dari sebuah tarekat yang mu'tabaroh, pendiri dari sebuah tarekat yang sekarang banyak sekali sebar di seluruh dunia dengan nama tarekat An-Naziliyah. Baik, kita menginjak kepada pembahasan. Janten supados teu nyangkolong teuing kana waktosnya. Sorry, saya pakai bahasanya belepotan Sunda jeung Indonesia. Maklumlah kebanyakan makan daun ini daun jotang jeung sagala rupana. Tapi tak apa-apa, yang penting tak mengurangi maksud dan tujuanna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sekarang masih menginjak di bulan Ramadan, ada beberapa keterangan yang ingin saya kemukakan tentang masalah sholat sunat Lailatul Qadar atau fadilah dari sholat sunat Lailatul Qadar. Banyak sekali referensinya di sini, namun akan saya ambil beberapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisatu, sholatul Lailatul Qadari. Adapun sholat yang kelima yang ada di bulan Ramadan adalah sholat Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar itu adalah sholat yang dilakukan pada malam-malam, terutama malam 10 terakhir pada bulan Ramadan, baik di malam-malam ganjil ataupun di malam-malam genap. Namun di sini tidak disebutkan kapan tepatnya malam-malam tersebut. Yang pasti 10 malam terakhir perbanyaklah sholat-sholat yang yang disyariatkan oleh Kangjeng Rasulullah SAW. Di antaranya ada sholat sunat Lailatul Qadar. Adapun sholat sunat Lailatul Qadar, riwayat tersebut An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sholat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibni Abbas menerima keterangan ini dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Kangjeng Nabi itu qala itu berbicara, man shalla fi lailatul qadari raq'ataini yaqra'u fi kulli raq'atin bi Fatihatil Kitabi marratan wal ikhlasi sab'a marratin. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat Lailatul Qadar dengan jumlah yang paling minimal, jumlah yang sedikit, yaitu minimal 2 rakaat.
Jadi niatnya usolli sunnatan Lailatul Qadari rakaataini lillahi ta'ala. Walaupun kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu, namun bersangkalah, berbaik sangkalah semoga sholat di malam ini adalah benar malam Lailatul Qadar. Makanya niat usolli sunnatan Lailatul Qadari rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku berniat sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun tata caranya adalah di rakaat pertama ya, dalam kedua rakaatnya di kedua rakaatnya sesudah membaca surat Al-Fatihah, maka kita membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, membacanya 7 kali. Jadi rakaat pertama ataupun rakaat kedua sesudah membaca surat Al-Fatihah baru membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Ketika faidah salima, ketika sudah beres dari sholat sunat tersebut, sudah beres 2 rakaat, udah salam, yaqulu astagfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marratan, maka bacalah istighfar kepada Allah 70 kali. Dengan segat di sini kalau dalam kitab ini diterangkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah ya Allah, aku meminta ampun kepadamu, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Ini paling sedikit. Mau 100 kali silahkan, mau 313 kali atau 300 kali silahkan. Cuman kalau di sini di keterangan ini ada 70 kali. 70 kali ini kan kata Rasul untuk para sahabat. Kalau kita yang kebanyakan dosa, mana sih, masa mau 70 kali? Alangkah baiknya ditambahin gitu. Nah, barang siapa kata Rasul melakukan sholat tersebut dengan kaifiyah dan tata cara yang sudah disebutkan tadi, palayakumu min maqamihi hatta yaghfira Allahu lahu wa li abawaihi wa yab'asullahu ta'ala malaikatan ilal jannani yaghrisuna lahul asjar. Ketika seseorang beres melakukan sholat tersebut 2 rakaat dan sudah beristighfar 70 kali, maka orang tersebut dia tidak akan berdiri dari tempat sholatnya. Dia tidak akan berdiri dari tempat sholatnya sehingga Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang tersebut, wali abawaihi, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Namun tidak sampai demikian, Allah pun akan mengutus para malaikat, yang mana para malaikat tersebut diutus oleh Allah untuk menuju ke surga, yang mana malaikat tersebut masuk ke surga membuatkan oleh Allah diperintah untuk membuatkan sebuah kusur atau sebuah bangunan-bangunan gedung, yang mana gedung tersebut akan diberikan kepada kita nanti di yaumil kiamah di dalam surga. Oh begitu. Dan para malaikat pun akan membuatkan semacam kali-kali, yang mana kali tersebut penuh dengan keindahan. Wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu, dan orang tersebut tidak akan dimatikan oleh Allah, tidak akan dicabut nyawa oleh Allah, tidak akan dikeluarkan dari dunia ini menuju alam barzah, terkecuali orang tersebut akan diperlihatkan dulu hal-hal yang tadi sudah disebutkan, hal-hal yang tadi mengenai para malaikat atau ampunan-ampunan Allah akan diperlihatkan ketika dia sakaratul maut. Semoga kita semua diampuni oleh Allah dan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah janjikan. Kadza fil ihyahi, dan keterangan ini, begitupun keterangan ini sama pula ada dalam kitab Al-Ihya karangan Al-Imam Ghazali radhiyallahu an.
Namun berkata Al-Imamu Abu Lais rahimahullah ta'ala, namun pendapat Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi ini adalah seorang ulama pengarang kitab ilmu balaghah, ilmu bahasa, atau yang terkenal dengan kitab Samarqandi, yang berada di lahir dari kota Samarkand, India ya. Syekh Samarqandi sesuai dengan nama kotanya Samarkand. Syekh Abu Lais As-Samarqandi ini beliau berpendapat aqallu sholati lailatul qadari rakaatani wa aksaruha alfu rakaatin. Beliau berkata, sesungguhnya paling sedikit sholat Lailatul Qadar itu, sholat di malam Lailatul Qadar itu paling sedikit dikerjakan 2 rakaat. Wa aksaruha alfu rakaatin, dan yang paling banyaknya adalah 1000 rakaat. Wa ausatuha, adapun pertengahannya, sholat paling pertengahan di malam Lailatul Qadar adalah mi'atu rakaatin, itu 100 rakaat. Nah, jadi Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu paling sedikitnya kita sholat 2 rakaat, dan paling banyak adalah 1000 rakaat, dan pertengahannya adalah 100 rakaat. Silahkan pilih itu oleh kita. Wa ausatul qiraati, adapun pertengahan bacaan fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, ya entah itu yang 2 rakaat atau yang 100 rakaat atau yang 1000 rakaat, paling pertengahan bacanya itu adalah ayyaqra'a ba'dal fatihati inna anzalnahu marratan wa qul huwallahu ahad salasa marratin. Paling pertengahannya adalah orang yang melaksanakan sholat Lailatul Qadar itu adalah membaca sesudah Fatihah itu, yaitu membaca sesudah Fatihah inna surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai itu 1 kali, kemudian diteruskan dengan surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali. Itu adalah bacaan yang paling pertengahan. Terus wa yusallimu min kulli rak'ataini. Terus beliau membaca salam atau mengakhiri sholatnya setiap 2 rakaat, sekali habis 2 rakaat salam, habis 2 rakaat salam. Ketika beres dari 2 rakaatnya wa yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da taslimi. Sesudah itu bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah salam. Itu kan. Dan wayakumu hatta yatima ma aroda min mi'atin au aqol. Dan begitulah sampai bilangan 100 rakaat atau bilangan 1000 rakaat atau cuman bilangan 2 rakaat, itu pun sudah bagus. Wayakfi, dan cukuplah fi fadli sholatiha min bainillahi, cukuplah Allah yang akan memberikan berbagai macam keuntungan, berbagai macam fadilah keutamaan dan keunggulan dari sholat sunat Lailatul Qadar itu. Itu diantara fadilah atau kaifiah tata cara sholat sunat Lailatul Qadar. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan, untuk menunaikan sholat sunat di malam Lailatul Qadar. Malam ini malam yang ke-26. Mari kita sama-sama menghidupkan malam-malam 10 terakhir di Ramadan ini. Tidak perlu melihat ganjil dan genapnya, walaupun memang keterangan pada saat-saat yang ganjil, namun tidak menutup kemungkinan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang tidak kita sangka, yaitu malam-malam genap, dan pada jam-jam yang tidak kita sangka. Oleh karena itu mari kita buru, mari kita persiapkan diri
kita untuk menyambut, untuk menggapai rahmat, ampunan, berkah, pertolongan dari Allah di malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua jadi ahli Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.